Selamat pagi anak-anakku, jumpa kembali dengan Ibu Anas pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan penuh semangat dalam belajar. Ilmu adalah harta. Oleh dari sebab itu anak-anakku, mari kita tetap rajin belajar, berlomba-lomba mencari ilmu sebanyak-banyaknya karena ilmu adalah harta kita satu-satunya yang untuk bekal hidup. Ya, anak-anakku, mari sebelum belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan menundukkan kepala kita. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, bagaimana? Tetap semangat dan harus tetap semangat. Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran seni budaya dengan materi menggambar ilustrasi pertemuan yang ke-1 oleh Ibu Anastasia Sutimah dari SMP Negeri 251 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, Ibu Anas memberikan materi menggambar ilustrasi pada pagi hari ini dengan tujuan nanti kalian dapat menjelaskan pengertian dari menggambar ilustrasi. Yang kedua, kalian juga nanti harus dapat mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Dan yang ketiga, nanti kalian juga harus dapat mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Dan yang keempat tentunya diharapkan kalian nanti dapat menggambar model sesuai dengan objek ilustrasi. Ya, menggambar model sesuai dengan karakter objek ilustrasi. Itu harapan dari Ibu Anas dalam pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku, sebelumnya yuk kita lihat tayangan video kali ini. Komunitas Surabaya Youth menggelar workshop menggambar ilustrasi di House of Sampurna, Surabaya. Uniknya, ilustrasi ini digambar dengan waterless color atau cat dengan sedikit air. Selain workshop, ada juga penampilan musik dan bazar makanan minuman. Tak seperti biasanya seorang ilustrator menggambar menggunakan cat air atau watercolor, ilustrator yang satu ini, Thomas Hanandri, menggambar menggunakan cat dengan sedikit air atau waterless color. Teknik seperti ini membuat komunitas Surabaya Youth tertarik untuk menggelar workshop. Dalam workshop ini, peserta mempraktikkan langsung, mulai dari menggambar menggunakan pensil, hingga mewarnai menggunakan cat dengan sedikit air. Objek yang diilustrasikan adalah wajah wanita. Bagaimana sih Mas teknik mewarnai menggunakan cat dengan sedikit air? Ya, intinya kita pakai airnya jumlahnya sedikit dibanding sama catnya. Jadi kalau di dunia seni lebih dibilang sebenarnya teknik butter gitu ya. Cuman biar lebih kekinian saya namakan waterless color. Kalau gambar seperti ini bagaimana pengaplikasiannya? Kalau pengaplikasiannya untuk bikin rambut sih tetap aja dari misalkan ya. gini dari tipis ke tebal gitu, tinggal ditekan aja ini ya kuasnya. Nah, gini. Dari tipis ke tebal. Karena kebanyakan orang kalau gambar kan mesti digaris-garis gitu. Biar kelihatan pede, jadi gini. Nah, tipis, tekan, diangkat gitu. Nah, ini karena tidak terlalu basah, maka warnanya tidak akan meluber, sehingga akan lebih mudah untuk mengatur gradasi warnanya. Seperti ini misalnya hasil yang sudah jadi, jika dilihat terkesan lebih kering jika dibandingkan menggunakan cat air. Selain workshop. Nah, anak-anakku, itu tadi tentang workshop menggambar ilustrasi di Surabaya. Ya, kalian sudah melihat tayangannya. Ternyata yang digunakan adalah alat-alat yang sederhana, cat air ya. Tapi walaupun dengan cat air bisa mendapatkan hasil yang bagus sekali ya. Apalagi dengan cat-cat yang lain yang
lebih bagus lagi, pasti hasilnya juga akan lebih bagus lagi. Setelah melihat tayangan video tadi, apakah yang dimaksud dengan menggambar ilustrasi? Ayo, sudah ada bayangan belum? Apa itu arti menggambar ilustrasi? Oh, mungkin belum, Bu. Saya baru melihat alat-alatnya saja. Baik, Ibu Anas akan jelaskan di sini. Arti menggambar. Menggambar adalah kegiatan membentuk image dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Kemudian, ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh gambar ilustrasi yang dibuat dengan sangat bagus ya. Kalian bisa nanti pasti. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi? Tadi sudah dijelaskan arti menggambar dan arti ilustrasi. Nah, sekarang apakah gambar ilustrasi itu? Gambar ilustrasi adalah gambar yang memberikan penjelasan suatu cerita, peristiwa, atau kejadian. Nah, ini contohnya. Ini adalah kejadian saat ini yang terjadi di Indonesia, yaitu COVID-19. Diceritakan atau bagaimana cara penanganan tentang COVID-19. Jadi ini bercerita tentang suatu kejadian. Ini adalah gambar ilustrasi dari COVID-19. Kemudian, apakah tujuan dari menggambar ilustrasi? Tujuan dari menggambar ilustrasi adalah 1. Menggambar ilustrasi bertujuan untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, ini contohnya. Kemudian kita akan melihat juga apakah fungsi gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi adalah 1. Menarik perhatian orang. 2. Memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Yang ketiga, memberikan gambaran singkat, isi tulisan atau cerita yang disampaikan dan menghidupkan sebuah cerita. Yang keempat, sebagai nilai keindahan perwajahan. Ini contoh gambarnya yang wajah perempuan dan wajah laki-laki dengan sebuah ilustrasi gambar yang sangat menarik. Lalu apa saja jenis-jenis gambar ilustrasi itu? 1. Kartun. 2. Karikatur. 3. Komik. 4. Ilustrasi karya sastra. Yang kelima, vignet. Dan masih banyak lagi. Ibu Anas baru sebutkan 5 saja. Nanti kalian boleh cari jenis-jenis gambar ilustrasi yang lain, baik di internet maupun sumber-sumber lain ya. Apakah yang dimaksud dengan kartun? Gambar kartun adalah gambar ya dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Nah, orang yang membuat kartun disebut kartunis. Sedangkan beberapa jenis gambar kartun yang dikenal pada saat ini adalah kartun editorial dan strip komik. Ini adalah contoh gambar kartun editorial. Lalu anakku, apakah yang dimaksud dengan karikatur? Karikatur adalah gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu dan unik. Terkadang mengandung kritikan dan sindiran.
Ingat, kata-kata kuncinya adalah gambar yang lucu, unik, mengandung kritikan dan sindiran. Nah, Ibu Anas memberikan contoh hari ini juga gambar gambar karikatur yang terkenal dari Indonesia, yaitu gambar Bang Haji Oma Irama yang terkenal dengan lagunya Sungguh Terlalu. Nah, objek dari gambar karikatur ini adalah manusia maupun hewan. Jadi hewan juga bisa dibuat ya. Nanti kalian boleh mencoba ya nak ya. Kemudian apakah gambar komik itu? Gambar komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadikan suatu cerita. Gambar yang disusun menjadi suatu cerita. Alangkah bagusnya dan baiknya kalau kita juga berikan ceritanya. Jadi menjadi suatu cerita. Ini contohnya. Nah, kalian sudah terbiasa mau membaca komik. Jadi nanti juga bisa membuat contoh gambar komik ya. Berikutnya, apakah kalian tahu apa itu ilustrasi karya sastra? Ayo, sudah belajar bahasa Indonesia kan? Pasti tahu ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra adalah sarana untuk menampilkan gambaran kehidupan. Dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Ya. Biasanya ilustrasi karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak. Nah, Ibu Anas memberikan contoh ilustrasi dari suatu cerita. Ini ilustrasi cerita ini terkenal sekali di Indonesia. Kalian harus tahu ini cerita apa yang Ibu Anas tampilkan di sini ya. Ingat-ingat lagi di pelajaran bahasa Indonesia ataupun cerita-cerita yang kalian sudah pernah baca. Lalu apa yang dimaksud dengan vignette? Nah, ini baru buat kalian. Gambar vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang yang kosong pada kertas narasi. Jadi gambar dekoratif itu gambar yang untuk mengisi bidang-bidang yang kosong ya di dalam kertas maupun di dalam gambaran, kertas gambaran ya. Jadi gambar ilustrasi berbentuk dekoratif sebagai pengisi bidang yang kosong dalam kertas atau dalam gambaran. Ibu Anas berikan contoh seperti ini. Nah, ini yang kalian sering lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Kertas kalian, buku belajar kalian sering kamu gambar-gambar seperti ini. Ibu Anas tahu karena Ibu Anas sering melihat ya. Nah, apa saja bentuk objek gambar ilustrasi? 1. Manusia, hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Ini manusianya, ini hewannya, dan ini tumbuh-tumbuhannya. Jadi kalian sudah paham ya objek-objek gambar ilustrasi yang mau digunakan apa saja. Kalian besok bisa berlatih. Nah, anak-anakku, hari ini materi yang Ibu Anas berikan adalah tujuan dari menggambar ilustrasi, fungsi dari menggambar ilustrasi, kemudian jenis-jenis gambar ilustrasi. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam topik yang sama dengan bahasan yang berbeda. Karena sudah kalian lihat semuanya, sekarang Ibu Anas akan memberikan tugas buat kalian hari ini. Apa saja tugasnya hari ini? 1. Pasti buatlah ringkasan tentang menggambar ilustrasi yang Ibu Anas jelaskan hari ini. Dan yang kedua, setelah melihat tayangan video tadi, apa yang kamu ketahui tentang menggambar ilustrasi? Nah, ya setelah melihat video. Kemudian yang ketiga,
Sebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi dan jelaskan. Jangan lupa jelaskan. Yang keempat, apa tujuan dari gambar ilustrasi? Dan yang kelima, jelaskan perbedaan antara komik dan kartun. Paham ya anak-anakku? Kalian semua sudah melihat penjelasan, mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Jadi pasti tahu ya. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu materi kali ini. Pertemuan yang kedua minggu depan kita akan membahas alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Dan yang kedua, teknik-teknik menggambar ilustrasi. Dan yang ketiga, proses menggambar ilustrasi. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan dengan Ibu Anas. Ya. Dadah. Tapi sebelumnya mari kita tutup dulu dengan berdoa, menundukkan kepala menurut agama dan kepercayaan kita sebagai tanda terima kasih karena kita sudah dilindungi dan semoga kita dapat mengerjakan tugas dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, kalau keluar rumah pakai masker. Jangan berkumpul-kumpul atau berkerumun dengan teman-temannya di luar rumah. Tetap di rumah saja. Oke? Dah.